Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Pagi, Bu. Kabarnya baik hari ini? Baik. Baik, siapa ketua OSIS silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, ada yang tidak hadir hari ini, siapa yang tidak hadir? Ferry, Bu. Ferry kemana? Tahu pesan dulu. Pesan keluarga ya? Iya. Selain Malaysia? Masih ada? Tidak ada? Tidak. Baik, kemarin kita belajar mengenai materi apa? Saya Bu, Apa? Boharul. Betul sekali. Kalau materi kemarin kita membahas mengenai toharoh, hari ini kita akan membahas materi mengenai tayamum. Materi apa tadi? Tayamum. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, kita SBK dulu, oke? Oke, Bu. Kita terfokus saja. Iya. Ada yang tahu terfokus? Tahu. Gimana terfokus siapa? Siapa yang satu? Siapa? Oke. Hedah, ajak teman-temannya untuk terfokus. Benar, Bu. Fokusnya yang fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa. Kenda sekali ikutin Kenda ya. Iya. Kenda di mulai ya. Depan apa gitu aja. Ya dulu ya kita belajar. Ya, oke, tentu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, karena sekarang sudah fokus, mari kita memasuki materi kita mengenai materi tayamum. Sebelumnya yang tahu tayamum itu apa? Bersuci, Bu. Betul sekali, bersuci menggunakan Debu. benar sekali. Jadi anak semuanya, tayamum itu adalah cara bersuci sebagai pengganti wudhu ataupun mandi besar yang menggunakan debu apabila tidak ada air. Nah, tayamum ini itu masuk ke dalam keringanan dalam beribadah dalam Islam atau yang disebut dengan rukhsah. Jadi paham ya, tayamum itu apa? Bersuci. Dari dengan Debu. Adapun dalil tayamum itu ada di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Coba buka Al-Qurannya, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Boleh dibuka? Di sini kelasnya yang diterkaji siapa? Aku. Bacaan surah Al-Maidah ayat 6 coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Nah, ini menang semuanya artinya itu. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan ataupun kembali dari tempat buang air kecil atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Nah, sapulah wajahmu dengan tanganmu, lalu tanganmu juga disapu. Allah itu tidak akan menyulitkan kamu, tapi Dia ingin membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat Allah begitu agar kamu bersyukur. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Adapun yang selanjutnya itu sebab-sebab boleh tayamum. Ada yang tahu apa saja sebab-sebab boleh tayamum? Betul sekali, sebab-sebab boleh tayamum. Yang kata Enda tadi apa? Tidak ada air. Tidak ada air. Nah, apabila nanti misalkan anak luar negeri bisa kemana gitu ya, terus di daerah situ atau di negeri itu tidak ada air, maka anak-anak diperbolehkan tayamum dengan syarat anak-anak sudah mencari dulu air. Misal udah kesini nggak ada air, di sana nggak ada air, maka dibolehkan tayamum. Yang kedua yang tahu apa saja? Sedang di perjalanan. Benar sekali, yang kedua di perjalanan. Atau biasanya disebut dengan orang yang musafir. Sama seperti tidak ada ini, karena tidak ada air tadi. Apabila nanti kalau misalnya kalian sedang pergi kemana itu tidak ada air, maka diperlukan tayamum. Terus sekali. Yang ketiga, apa yang tidak ditahu? Tiga itu sakit. Ada beberapa penyakit itu yang memang tidak boleh minum air. Contohnya ayam. Nanti saya tidak. Apa itu ayam? Apa? Kenapa bisa tidak boleh? Dia terkena air maka tubuhnya gemetar. Betul, itu tadi. Ya. Itu contoh penyakit yang tidak boleh Terkena air. Maka diperbolehkan tayamum. Ada juga satu lagi, ada air tapi dia lebih baik tayamum. Ada yang tahu kenapa? Ini ada air tapi dia harus tayamum. Ada yang tahu kenapa sebabnya itu? Tidak. Tidak tahu. Nah, karena itu dalam keadaan yang mendesak. Apabila kalian lagi di hutan berdua kayak kucing misal, kalian jalan hutan berdua dengan kucing. Lagi masuk waktu sholat zuhur misal, terus kalian ketemu air di dalam kayak apa namanya sumur kecil gitu. Tapi airnya dikit, ada cukup untuk wudhu, tapi kucing kalian kehausan, kalian kehausan. Kalau kalian tidak minum ini air, kalian mati. Maka itu kalian diperbolehkan untuk tayamum. Kita diarahkan semuanya tentang sebab-sebab dibolehkan tayamum. Ada yang tahu juga tata cara tayamum? Ada yang tahu? Niat tayamum ada yang tahu? Ya, jadi ibu sudah menyiapkan media mengenai tayamum. Jadi kita akan sama-sama belajar mengenai praktek tayamum. Itu anak di tempat duduknya aja nggak apa-apa ya? Ini juga di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Yang pertama tata cara tayamum yang pertama adalah niat. Ada yang bisa baca niatnya? Coba Ida baca. Bismillah dulu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibaha di sholati lillahi ta'ala. Langsung aja coba ikutin ibu ya. Ibu dulu nanti baru kalian, oke? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma liistibahati sholati fardholillahi ta'ala. Selanjutnya itu kalian coba
Mengusap wajah. Wajah. Bang, soal gini indah coba gimana? Gini ya, dengan debu. Saya balik lagi, tepuk lagi tangannya ke debu yang suci. Sudah, langsung ke tangan ke kanan. Tepuk lagi. Iya, Iya. gitu. Kayaknya tadi. Oke. Nah, itu tadi beberapa tata cara. Nah ya, yang kedua, ibu minta tolong satu orang untuk praktekkan. Kayaknya maju ke depan dulu, silakan siapa? Ferdi. Ya, silakan dari bacanya sampai terakhir tayang. Baik. Adapun niat tayamum itu nama itu tayamuma biistibhati sholati fardu lillahi ta'ala. Adapun caranya yaitu tepukkan kedua tangan kalian ke debu, biar angkat dan benturkan keduanya agar debunya terjatuh. Kemudian usapkan ke tangan kanan. Bukan dulu ya, teknis ya. Ya, paham. Adapun tata caranya itu tepukkan kedua tangan kalian ke debu, kemudian benturkan keduanya seperti ini, kemudian usapkan ke wajah kalian, kemudian lakukan lagi cara pertama, lakukan lagi, benturkan lagi, usapkan ke tangan kanan, kemudian ke kiri. Sudah. Yeay. Oke, itu tadi dari tadi semuanya. Tayamum ini hanya boleh digunakan satu kali untuk sholat wajib. Sholat wajib. Nanti misal tayamumnya di zuhur, nanti asar harus tayamum kembali. Lanjut lagi, begitu pula seterusnya kalau mau sholat. Oke? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada games yang habis karena nanti itu akan ada di reward untuk teman-teman semuanya, untuk anak-anak semuanya ya. Jadi nama gamesnya itu cari aku. Jadi Ibu akan kasih kalian kertas. Nanti di sini akan ada kata yang dimana anak silakan cari, silakan dicari. Nih, cari kata. Misalnya ada kata apa di sini? Anak-anak cari, oke? Silakan pertanyaan dulu sebelum mulai. Tidak. Nah, nanti siapa yang paling cepat dan yang paling banyak dapat kata itu ada yang cepat lagi. Oke? Semangat! Wow. Oke. Ibu jadi anak-anak silakan cari beberapa kata di kertas ini. Nanti yang paling pertama itu yang dapat reward. Oke. Bikin karya, Bu. Bikin karya boleh. Bisa boleh. Ada 6. Nanti ketemu makanya ya boleh nyontek ya. Iya, Bu. Ini hasil bentuk dulu ya. Bukit Rabun. Sudah enggak? Nah, betul. Ini kan? Udah dapat apa aja? Hasil berapa dapat hasil? Dapat 6 juga, Bu. Dapat 6 juga boleh. Udah dapat apa aja katanya? Dapat tangan, dapat debu, dapat wajah, dapat tayamum, niat, sama tata cara. Betul sekali.
Kita tadi baik semuanya. Kita pembelajaran kita pada hari ini mengenai tayamum. Karena anak semua tadi sudah berpartisipasi. Jadi pada ribet nih. Bukannya nanti ya. Jangan lupa. Jangan lupa ya. Biasa. Iya, jangan. Oh ya, maaf ya, Bu. Jangan lupa bukanya nanti ya. Ya, Bu. Baik. Baik, anak-anak semuanya itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita melafazkan lafaz adalah Itu pembelajaran kita pada hari ini. Apabila itu ada salah kata, ibu mohon maaf ya. Baik, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.